Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih seberapa banyak, hidup kita itu yang sekarang ada di balik layar ini? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya kita bisa bangun semacam benteng ya. Benteng digital buat ngelindungin dunia pribadi kita itu. Yuk kita mulai aja. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya penting banget buat kita semua. Coba deh pikirin, tiap hari kan kita sharing data, belanja online, ngobrol, macam-macam lah. Tapi, yakin nggak sih kita kalau semua itu benar-benar aman? Oke, kita mulai dari lapisan pertahanan pertama kita ya. Anggap aja ini kayak perisai data yang nggak kelihatan, yang kerja diem-diem di belakang layar. Ini tuh ibaratnya bahasa rahasia yang ngelindungin setiap pesan yang kita kirim, setiap klik yang kita lakuin. Gini deh, coba bayangin kamu ngirim kartu pos. Nah, semua orang yang megang kartu pos itu di tengah jalan kan bisa baca isinya dong. Nah, kayak gitu tuh data kita kalau nggak ada perlindungannya. Gampang banget diintip sama orang yang nggak seharusnya. Nah, solusinya itu keren banget. Coba deh lihat di sini. Jadi enkripsi ini mengubah kartu pos kita tadi jadi kayak surat tapi di dalam amplop yang dikunci. Cuma orang dituju aja yang bisa buka. Jadi data kita diubah jadi kode rahasia. Oke, secara teknis definisinya begini. Data kita yang tadinya bisa dibaca semua orang, ini namanya plain text, itu diubah jadi kode acak yang disebut ciphertext. Dan yang paling penting, cuma orang yang punya kunci digital yang benar yang bisa buka lagi. Tanpa kunci itu, ya data kamu itu cuma kumpulan huruf sama angka ngaco yang nggak ada artinya sama sekali. Prosesnya kelihatannya simpel ya, tapi ini kuat banget loh. Data kamu itu dikunci dulu jadi kode rahasia sebelum dikirim. Pas udah nyampe, si penerima pakai kunci unik mereka buat ngebukanya. Nah, ini yang mastiin kalau cuma mereka yang bisa lihat isinya, bukan orang lain di tengah jalan. Dan mungkin kalian nggak sadar ya, tapi kita tuh pakai ini setiap hari. Pas kamu lihat ada gambar gembok kecil sama tulisan HTTPS di browser, pas kamu lagi pakai mobile banking, atau bahkan pas lagi kirim pesan di aplikasi kayak WhatsApp. Nah, itu dia, enkripsi lagi kerja buat ngelindungin kita. Oke, sekarang kita lanjut ke lapisan pertahanan berikutnya. Kalau enkripsi itu ngelindungin data kita pas lagi jalan-jalan di internet, terus apa dong yang ngelindungin perangkat kita, laptop kita, HP kita, dari penyusup? Nah, disinilah tugasnya si pengawal digital, software antivirus. Bedanya jauh banget. Kalau nggak pakai antivirus, komputer kamu itu ibarat rumah yang pintunya nggak dikunci. Siapa aja bisa masuk. Tapi kalau pakai antivirus, kamu punya sistem keamanan yang aktif, yang selalu siaga ngawasin penyusup. Nah, musuh kita ini namanya malware. Anggap aja ini istilah payung buat semua program jahat ya, mulai dari virus yang rusak file sampai spyware yang nyuri data-data kamu. Tujuannya satu, bikin masalah. Dan cara kerjanya ini pinter banget. Antivirus itu kerjanya kayak satpam yang punya buku berisi foto-foto penjahat yang lagi dicari. Dia bakal ngecek setiap wajah atau tanda tangan digital dari semua file di komputer kamu, terus dicocokin sama database-nya. Nah, kalau si antivirus ini nemu ada yang cocok sama daftar buronannya, dia bakal langsung bertindak. Pertama, ancamannya itu diisolasi dulu, dikarantina biar nggak nyebar kemana-mana. Terus, dia bakal coba bersihin filenya. Kalau infeksinya udah parah banget ya udah, filenya bakal dihapus demi keamanan seluruh sistem kamu. Tapi inget ya, ini poin paling penting. Pengawal itu cuma bakal efektif kalau pengetahuannya update. Jadi, pastiin antivirus kamu itu selalu diupdate, biar buku daftar penjahatnya itu isinya ancaman-ancaman yang paling baru. Oke, kita udah bahas soal perisai, udah bahas soal pengawal. Tapi ada satu elemen lagi nih yang paling penting dari benteng digital kita, yaitu kita sendiri. Yap, kebiasaan kita pas lagi online itu bisa jadi pertahanan paling kuat atau malah jadi titik paling lemah. Ancaman yang satu ini tuh nggak ngerusak pintu. Dia datang nyamar jadi teman, terus ngetok pintu dan minta kita bukain. Nah, inilah yang namanya phishing. Coba deh lihat contoh ini. Kelihatannya sama persis kan, tapi coba perhatiin baik-baik alamat website yang di atas. Beda 1-2 huruf aja itu bisa jadi penentu loh antara kita masuk ke situs yang benar atau malah kita ngasih password kita ke penjahat. Jadi gimana caranya biar kita lebih pinter? Mulai dari kebiasaan-kebiasaan simpel ini deh. Sebelum masukin data apapun, selalu cek ada gambar gembok sama HTTPS-nya, nggak? Terus pikir 2 kali deh sebelum ngeklik link di email yang isinya maksa-maksa atau bikin panik. Dan coba deh luangin waktu sebentar buat lihat-lihat setting privasi di browser kamu. Kamu bakal kagap deh seberapa banyak yang bisa kamu atur di sana. Kalian pasti sering dengar istilah cookie kan? Gampangnya gini,
Cookie itu file data kecil yang ngebantu website buat ngingat kamu. Kadang ini berguna, misalnya buat ngingat barang di keranjang belanjaan kamu. Tapi cookie juga dipakai buat ngelacak aktivitas kamu di internet buat tujuan iklan. Dan yang paling penting, kendalinya itu ada di tangan kamu. Browser zaman sekarang itu ngasih kita banyak alat, kayak pilihan Do Not Track ini, buat ngebatasin pelacakan dan ningkatin privasi. Jadi, manfaatin ya. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu. Kamu bisa aja punya semua alat keamanan paling canggih di dunia, tapi pertahanan terbaik itu ya kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Jadi, kesimpulannya, benteng digital kita yang kokoh itu dibangun di atas 3 pilar utama yang saling ngedukung. Ada enkripsi sebagai perisainya, antivirus sebagai pengawalnya, dan kebiasaan aman kita sebagai komandannya. Oke, jadi itu dia bahasan kita. Sekarang pertanyaan paling pentingnya justru buat kamu. Dari semua yang kita omongin tadi, apa nih satu langkah kecil aja yang bakal kamu lakuin hari ini buat nguatin benteng digital kamu? Coba deh pikirin. Makasih banyak udah nyimak.